Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintu Dimensi, melanjutkan di episode ketiga yang berjudul Pendakian ke Dimensi Gaib. Namun, semakin jauh kami melangkah, justru mendengar suara itu semakin jelas. Seakan-akan ada banyak serigala yang saling bersaut-sautan. Sontak hal tersebut membuat kami berempat merasa begitu khawatir. Guys, kalian harus bisa tenang. Wajar jika memang ada serigala di sekitar sini. Itu karena tempat ini belum pernah dikunjungi oleh manusia, sehingga masih banyak hewan buas yang masih berkeliaran. Ya memang sudah di habitatnya, jadi jangan salahkan mereka. Selama kita tidak mengganggu mereka, aku rasa mereka juga tidak akan menyerang. Kami masuk ke tempat yang masih sangat perawan dan belum dijamah oleh banyak manusia, sehingga wajar jika ada banyak hewan yang bermunculan. Kuncinya adalah kami harus bersikap tenang dan jangan sampai mengusik keberadaan mereka. Setelah kami berusaha untuk tetap bersikap tenang dan tidak banyak bicara, agar mereka semua tidak mendengar ataupun mengetahui keberadaan kami berempat, kami semakin mempercepat langkah, berharap suara serigala itu mereda. Kami berempat tidak saling berucap satu kata pun. Namun dari wajah kami berempat, semua terlihat begitu jelas. Jelas khawatir yang begitu mendalam. Di tengah pikiran kami yang sudah mulai buntu, kami berharap adanya keajaiban yang datang menghampiri kami, atau paling tidak menyelamatkan kami dari serigala yang tidak kunjung nampak tersebut. Dan benar saja, ucapan kami benar-benar didengar oleh alam. Dari kejauhan, kami berempat melihat permukiman yang jauh di sana. Aku rasa di depan sana ada pemukiman warga. Mungkin di sana kita akan jauh lebih aman. Ketika temanku pun menoleh ke arah yang aku tunjukkan, dan mereka pun melihat hal yang sama. Kami berempat melihat adanya gapura berbahasa Sangsekerta yang jauh di sana. Kami langsung bergegas untuk menghampirinya. Ayo, kita ke sana. Paling tidak sembari kita mencari tempat yang landai untuk membangun tenda. Siapa tahu memang ada. Kami berempat mulai kegirangan. Serasa ada harapan terpampang dengan begitu jelas di hadapan kami. Gapura yang begitu mirip dengan gapura zaman Jawa kuno dengan tulisan Sangsekerta yang aku sendiri pun tidak tahu makna di baliknya. Itu menjadi harapan baru bagi kebutuhan yang kami alami. Di Gunung Ranti itu ada sebuah desa di dalam hutan yang bahkan belum pernah dijamah oleh manusia. Rasanya memang tidak masuk akal. Namun, baik aku ataupun ketiga temanku tidak menaruh curiga sedikit pun. Mungkin karena pikiran kami memang sedang kacau, karena suara serigala yang terus membayangi kami, hingga kami tidak sadar akan adanya sebuah kejanggalan. Aku dan lainnya benar-benar tidak sadar bahwa ketika itu kami masuk ke dalam perkampungan gaib yang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Siluman. Semula kami berencana membangun tenda di tempat tersebut jika kami melihat tempat yang cukup landai. Namun tiba-tiba Heri memberikan saran agar lebih baik kami mencari penginapan, alih-alih membangun tenda di tengah permukiman warga. Usulan Heri ada benarnya juga. Rasanya tidak sopan
jika kami membangun sebuah tenda di tengah-tengah kerumunan. Akan lebih baik jika kami memilih untuk mencari penginapan, agar kami tidak perlu bersusah payah membangun tenda, dan tentu kami bisa beristirahat dengan tenang. Saat rasa lelah sudah tidak mampu lagi kami tahankan, kami semua masuk ke dalam gerbang yang kami anggap sebagai harapan baru bagi kami. Kami semua benar-benar tidak tahu jika gerbang yang kami lewati itu merupakan gerbang antara dimensi manusia dengan dimensi yang lain, yaitu dimensi gaib. Kami benar-benar tidak menyadari hal itu, dan lagi-lagi kami terus menganggap langkah kami memang sudah benar. Aku dan lainnya tidak menaruh curiga sedikit pun. Justru kami merasa senang karena akhirnya kami bisa menjumpai keramaian lagi setelah kami membabat hutan tanpa henti. Rasanya benar-benar melegakan, layaknya kembali ke tempat kami berasal. Kala itu malam sudah menyapa kami semua. Senja sudah tidak lagi menampakkan batang hidungnya. Suara azan pun sudah tidak lagi kami dengar. Aku mencoba untuk melihat jam di tanganku untuk memastikan jam berapa saat ini. Namun saat aku melihat jam tanganku, hal aneh terjadi secara tiba-tiba. Jam tanganku sudah tidak berfungsi. Padahal sebelum masuk ke perkampungan tersebut, jam tanganku masih berfungsi dengan normal. Aku mencoba untuk menanyakan perihal waktu kepada teman-temanku. Aku masih berpikir positif saat itu. Mungkin saja memang baterai jam tanganku habis, sehingga jam tanganku sudah tidak lagi berfungsi. Andi, sekarang jam berapa? Andi kemudian melihat jam tangan miliknya. Namun anehnya, jam tangan milik Andi pun sama tidak berfungsi. Aku mencoba untuk bertanya kepada Harry dan juga Dipta. Kedua jam tangan milik mereka sama-sama juga tidak berfungsi. Aku lantas mencoba membuka gawai milikku, dan gawai milikku benar-benar tidak berfungsi sama sekali. Jam yang tertera tidak berjalan, sinyal pun menghilang. Loh, kok aneh? Jam tangan kita berempat kok mati sih? Dan HP kita pun sudah tidak berfungsi. Nyala mati seperti ini. Iya, benar juga ya. Kalaupun jam tangan kita mati, tentu tidak akan mati secara bersamaan. Pasti ini ada yang tidak beres ini. Iya, atau mungkin semua hal yang berbau digital akan tidak berfungsi di tempat ini ketika masuk ke kampung ini. Bisa jadi seperti itu sih. Tapi aku rasa ada hal yang tidak beres di tempat ini. Kami berempat saling bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena memang kami belum pernah mengalami hal aneh seperti yang saat ini kami alami. Jam tangan mati bersama dengan gawai yang tidak berfungsi secara bersamaan. Meski demikian, kami tidak lantas berpikir bahwa hal yang kami alami ada kaitannya dengan hal mistis. Kami hanya belum bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah yang kami alami saat ini akan berlangsung lama atau justru hanya sebentar saja. Andi pun kemudian berusaha menenangkan kami semua sebagai leader. Ia terus memberikan komando kepada kami agar tidak terus-menerus berkutat dengan peristiwa yang di luar nalar itu. Menurut Andi, mencari penginapan untuk bermalam akan jauh lebih baik dibandingkan terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Sudahlah, kita sudahi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita ini. Lebih baik kita cari orang yang bisa membawa kita ke penginapan yang ada di kampung ini.
Kita itu takutnya hujan. Kalau hujan bagaimana? Basah kuyup semua nanti. Ya, betul. Rasanya aku udah ingin tidur pulas. Aku pun sama kayak Andi. Perjalanan ini benar-benar melelahkan. Ya udah, ayo kita jalan. Kami mulai masuk ke dalam perkampungan gaib tersebut. Semua orang yang ada di sana nampak tidak sama seperti kami berempat. Mulai dari tatapannya, raut wajahnya, sampai pakaian yang dikenakan oleh mereka. Bahkan tidak ada penerangan di kampung itu. Hanya obor yang terbuat dari kayulah satu-satunya penerangan yang mereka gunakan. Tidak ada listrik sama sekali. Pakaian yang mereka kenakan lebih mirip dengan pakaian Jawa kuno. Mayoritas perempuan menggunakan kemben dan juga kain-kain. Sementara yang laki-laki menggunakan belangkon di kepala mereka. Apa mungkin kita berada di kampung adat? Tapi di tengah hutan seperti ini, masa sih ada kampung? Apa mungkin di zaman sekarang masih ada kampung yang mengenakan pakaian seperti mereka ini? Mungkin aja, Dip. Perkampungan ini menjadi salah satu kampung yang terisolir dari kehidupan modern saat ini. Kan masih banyak tuh kampung-kampung yang memang belum terjamah oleh modernisasi. Dan mungkin kampung ini salah satunya. Betul juga. Benar kau. Mereka terisolir. Rasanya aku tidak tega. Mereka tidak mungkin tahu gawai. Bahkan mereka pasti nggak akan tahu sosial media. Ya, betapa membosankannya hidup mereka ya. Jangan bicara seperti itu. Nanti ada yang tersinggung. Hei. Tapi meskipun mereka bisa dibilang terisolir, aku tidak melihat kehidupan yang sengsara dari raut wajah mereka. Mereka semua sumringah di tengah kesederhanaannya. Betul juga itu. Aku juga melihat begituan. Tak jauh dari gerbangnya yang kami lewati sebelumnya, kami lantas mendengar suara alunan gamelan yang terdengar begitu meriah. Seperti ada sebuah pertunjukan yang sedang dipertontonkan di kampung ini. Kampung yang dipenuhi dengan kabut putih yang cukup tebal, sehingga membuat jarak pandang kami ini cukup terbatas dan tidak cukup jelas, namun cukup ramai untuk menjadi hunian banyak warga. Rasanya benar-benar menyenangkan, karena kami mampu mendengar lagi tradisi yang lama tidak kami dengar lagi. Aku lantas mengajak ketiga temanku untuk bergegas menuju sumber suara itu, karena aku yakin sedang ada sebuah pertunjukan. Guys, ayo kita ke sana. Sepertinya memang di sana sedang ada pertunjukan tuh. Rasanya kangen banget dengan pertunjukan campur sari. Terakhir aku melihatnya saat masih duduk di bangku TK loh. Ketiga temanku pun tentu tidak merasa keberatan dengan ajakanku. Mereka semua terlihat senang dan sudah tidak sabar untuk menyaksikannya. Benar saja, tidak begitu jauh dari tempat kami semula, kami bisa menyaksikan pertunjukan wayang dengan panggung yang cukup megah. Suasana di sana benar-benar meriah, sangat ramai. Banyak sekali pedagang berjejer tak jauh dari panggung. Ada banyak sekali orang berlalu lalang di sana. Tatapan mereka tertuju pada pertunjukan yang sedang digelar. Wah, ini indah sekali. Bagus. Jujur, aku belum pernah melihat pertunjukan semegah ini loh. Ini aku benar-benar gembira dan terlihat sangat antusias melihat pertunjukan di kampung ini. Sebab tempat kami tinggal yang tidak lain adalah daerah perkotaan, sangat sulit menemukan pagelaran wayang dengan alunan campur sari seperti yang ada di hadapanku saat ini.
Aku benar-benar takjub dan rasanya tidak ingin pulang. Nyatanya bukan hanya aku yang merasakan kegembiraan bisa menyaksikan pertunjukan nan megah di kampung yang aku anggap sangat kecil ini. Ternyata ketika temanku yang lain pun merasakan hal yang sama. Mereka melihat ke arah panggung dengan tatapan penuh kegembiraan yang tidak mungkin mampu mereka elakkan lagi. Kami berempat memang sangat suka dengan hal-hal yang berbau kesenian. Namun kami sangat jarang menjumpai pertunjukan wayang dengan alunan campur sari sebagai pengiringan seperti yang saat ini kami lihat. Sehingga ini akan menjadi pengalaman yang tentunya mengasyikkan bagi kami berempat. Naik ke panggung yuk. Lo mau ngapain? Udah, ayo naik aja. Lihat mereka dari dekat yuk. Andi dan Dipta setuju dengan usulan Harry yang menurutku agak kurang masuk akal. Bagaimana tidak? Jelas-jelas para pemain sedang menggelar pertunjukan, tapi kami sebagai penonton malah naik ke atas panggung. Namun ajaibnya, keinginan kami benar-benar disambut hangat oleh semua pemain yang ada di panggung. Bahkan mereka juga mengajak kami untuk turut bergabung mengalunkan alat musik yang memang tersedia di atas panggung. Tentu kami berempat sangat kegirangan. Saat itu aku diminta untuk mendekat ke arah sinden. Namun di sisi lain hal aneh terjadi. Saat aku sedang berdiri berdampingan dengan sang sinden, dan aku mencium bau anyir yang sama seperti bau anyir yang sebelumnya aku rasakan. Sama persis, tidak ada bedanya sedikit pun. Sontak hal tersebut membuatku merinding seketika. Aku memilih untuk mundur dan menjauh dari sang sinden. Aku pergi ke samping panggung dan tiba-tiba muntah di sana. Sontak hal tersebut membuat kaget ketiga temanku. Mereka langsung mendekat ke arahku karena khawatir terjadi sesuatu kepadaku. Sil, kamu kenapa? Mual banget aku guys, gak kuat. Loh, kok tiba-tiba kamu makan apa ya? Salah makan ya kamu ya? Bau anyir guys.